Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal kimia anorganik pada seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA) tingkat wilayah antar universitas pada tahun 2018. Untuk soal nomor 1. Larutan NaGNO3 0,2 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar. Pencampuran kedua larutan ini tidak menghasilkan endapan. Tetapan pengionan atau Ka dari Hf dan HC2H3O2 masing-masing adalah 6,5 kali 10 pangkat minus 4 dan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Di sini diketahui KSP dari AgC2H3O2 adalah 2,3 kali 10 pangkat min 3. Pertanyaan yang A, endapan apakah yang mungkin terbentuk pada pencampuran tersebut? Jadi di sini yang dicampurkan adalah, kalau saya buatkan reaksi AgNO3 ditambah dengan asam asetat atau HC2H3O2 itu akan menghasilkan AgC2H3O2 ditambah dengan HNO3. Jadi yang merupakan endapan adalah AgC2H3O2. Namanya endapan perak asetat. Endapan perak asetat ini adalah endapan yang berwarna putih. Oke, jadi endapan yang dihasilkan jawabannya adalah perak asetat. Karena HNO3 itu merupakan larutan, yaitu larutan asam. Sekarang saya lanjut untuk nomor B. Tunjukkan dengan perhitungan mengapa pencampuran kedua larutan tersebut tidak menghasilkan endapan. Agar suatu pencampuran tidak menghasilkan endapan harus memenuhi syarat nilai Ki itu lebih kecil dari nilai KSP. Ingat, agar pencampuran tidak menghasilkan endapan berarti Ki harus lebih kecil dari KSP. Dalam soal telah diketahui nilai dari KSP dari AgC2H3O2 itu sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 3. Jadi kita akan mencari nilai Ki terus dibandingkan dengan KSP. Untuk mencari nilai Ki, kita ambil endapan yang dihasilkan yaitu AgC2H3O2 itu akan terurai menjadi Ag plus ditambah dengan C2H3O2 minus. Untuk nilai Ki itu perkalian konsentrasi produk-produknya atau ion-ionnya. Berarti konsentrasi dari Ag plus dikali dengan konsentrasi dari C2H3O2 minus, masing-masing dipangkat 1 karena koefisiennya sama dengan 1. Oke, jadi saya akan mencari berapa konsentrasi Ag plus dan berapa konsentrasi C2H3O2 minus dari pencampuran tersebut. Nah, sekarang kalau saya kembali ke soal, ada larutan NaGNO3 0,2 molar volume 100 ml dicampur dengan 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar. Oke, berarti saya akan mencari terlebih dahulu masing-masing konsentrasinya mulai dari Ag plus. Jadi konsentrasi Ag plus, ingat konsentrasi itu rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Tapi volume yang kita gunakan volume total. Kenapa kita gunakan volume total? Karena konsentrasi setelah dicampurkan. Mol dari Ag plus itu sama dengan mol dari AgNO3 karena jumlah Ag di sini 1. Jadi mol pakai rumus M kali V, yaitu jadi kita gunakan molaritas AgNO3 dikali volume AgNO3 dibagi volume total. Oke, atau volume penjumlahannya. Molaritas dari AgNO3 adalah 0,2. Volume dari AgNO3 adalah 100 ml. Nah, jadi saya dikali 100 ml. Setelah itu dibagi dengan volume totalnya 100 ditambah dengan 100. Berarti volume totalnya adalah 200. Sehingga mol dari Ag plus adalah, jadi 2 nolnya saya coret, 0,2 dikali 1 itu 0,2. 0,2 dibagi 2 berarti hasilnya 0,1. 0,1 ini merupakan konsentrasi Ag plus. Jadi dapat ya konsentrasi Ag plus itu 0,1. Yang kita belum dapatkan konsentrasi dari C2H3O2 minus. Kita akan cari melalui ini HC2H3O2.
Oke, tapi yang perlu kalian ingat, HC2H3O2 ini merupakan asam asetat yang merupakan asam lemah yang memiliki Ka 6,5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi kita akan cari konsentrasi dari C2H3O2 minusnya. Kalau saya uraikan begini, HC2H3O2 itu akan terurai menjadi H plus ditambah dengan C2H3O2 minus. Ingat kan asam asetat itu asam lemah. Jadi kalau asam lemah dia tidak terurai sempurna. Ingat, tidak terurai sempurna. Jadi kalau di sini konsentrasinya sekian, di sini pasti lebih kecil, tidak akan sama. Misalnya di sini X, pasti di sini Y, di sini Y. Karena kenapa? Yang terurai itu hanya sebagian. Jadi nilai kiri tidak akan sama dengan nilai kanan. Oke, ingat. Jadi beda dengan AgNO3 tadi. AgNO3 untuk mencari konsentrasi Ag+, kita tinggal ambil konsentrasi dari AgNO3. Kenapa? Karena dia itu terurai sempurna, beda dengan asam lemah. Asam lemah terurai sebagian, berarti kita akan mencari konsentrasi H+ atau mencari konsentrasi C2H3O2 minus. Nah, yang diminta dalam untuk mengerjakan jawaban ini, kita butuh berapa konsentrasi C2H3O2 minus. Oke, sementara konsentrasi C2H3O2 minus itu kan sama dengan H+. Jadi, saya cari saja konsentrasi dari H+. Konsentrasi dari H+, gunakan rumus asam lemah, yaitu Ka dikali dengan molaritas asam. Sama dengan akar, Ka dari asam asetat adalah, oke, jadi yang disebutkan pertama itu HF, berarti asam asetat itu ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan Ma-nya adalah ini 0,1, berarti 10 pangkat min 1, berarti sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat minus 6. Sekarang kita akan mengakarkan berapa akar dari 1,8. Akar dari 1,8 adalah 1,34 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, jadi kita dapatkan H+-nya 1,34 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Ini molar untuk konsentrasi H+. Ingat tadi konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi C2H3O2 minus karena koefisiennya 1:1. Jadi sama ya, konsentrasi dari C2H3O2 minus itu sama 1,34 kali 10 pangkat minus 3. Tapi setelah pencampuran kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu mol dibagi volume total seperti rumus yang di sebelah. V total jadi molaritas dikali volume dibagi volume total. Molaritasnya adalah 1,34 kali 10 pangkat minus 3. Volume totalnya yang digunakan, volumenya adalah 100 dibagi dengan volume totalnya adalah 100 tambah 100 atau 200. Berarti 1,34 dibagi dengan 2, 0,67 kali 10 pangkat minus 3 atau 6,7 kali 10 pangkat minus 4. Jadi ini adalah konsentrasi dari C2H3O2 minus. Sekarang kita akan mencari nilai Ki. Nilai Ki adalah perkalian dari konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi C2H3O2 minus. Konsentrasi Ag+ sama dengan 0,1 atau 10 pangkat min 1. Konsentrasi dari C2H3O2 minus adalah 6,7 kali 10 pangkat minus 4. Jadi hasilnya 6,7 dikali 10 dipangkat dengan minus 5. Jadi ini jawabannya nilai Ki dari Ag C2H3O2. Sekarang kita bandingkan dengan KSP. KSP-nya adalah 2,3 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai Ki itu lebih kecil dari KSP, sehingga larutannya itu tidak menghasilkan endapan atau tidak terbentuk endapan. Oke, jadi untuk B diminta pembuktian kenapa tidak mengendap. Jadi pembuktiannya ya nilai Ki itu lebih kecil dari KSP. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk yang C. Penambahan KF ke dalam campuran kedua larutan tersebut menyebabkan AgC2H3O2 mengendap. Hitung massa minimum KF yang harus ditambahkan ke dalam campuran tersebut agar terbentuk endapan AgC2H3O2. Ingat tadi syarat pengendapan itu nilai Ki lebih besar dari nilai KSP. Jadi kita akan mencari
nilai Q minimumnya atau konsentrasi minimumnya, sehingga KSP ini akan mengendap. Oke. Jadi yang akan mengendap itu adalah Ag C2H3O2 akan terurai menjadi Ag plus ditambah dengan C2H3O2 minus. Berarti nilai rumus dari KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi C2H3O2 minus. Kan tadi di awal kita telah dapatkan konsentrasi Ag plus itu sama dengan 0,1 molar. Dan KSP-nya adalah 2,3 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi konsentrasi Ag plus-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Dikali dengan konsentrasi C2H3O2 minus. Berarti konsentrasi dari C2H3O2 minus minimumnya supaya larutannya mengendap adalah 2,3 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Jadi ini konsentrasi dari C2H3O2 minus minimum agar larutannya mengendap. Kita akan mencari mol dari C2H3O2 minus menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume. Molaritasnya adalah telah dapatkan 2,3 kali 10 pangkat minus 2. Volumenya kan berarti kita gunakan volume total karena setelah dicampurkan. Setelah dicampurkan volumenya 200 ml. 200 ml itu sama dengan 0,2 liter. Sehingga hasilnya itu 4,6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya reaksi dari setelah penambahan KF. KF itu kan dia ini larutan yang bersifat basa. Kenapa? Karena KF itu merupakan gabungan dari antara K plus dari basa kuat dan F minus dari asam lemah, sehingga dia ini garam yang bersifat basa. Kalau ditambahkan garam yang bersifat basa, otomatis yang akan bereaksi adalah asam. Jadi setelah ditambahkan KF itu akan bereaksi asam asetat atau HC2H3O2 akan menghasilkan HF ditambah dengan KC2H3O2. Tadi kita telah dapatkan konsentrasi dari mol dari C2H3O2 minus adalah 4,6 kali 10 pangkat min 3. Jadi kita pakai mol mula-mula terurai sama mol sisa. Ini yang ini adalah mol minimum dari C2H3O2 minus. Jadi molnya adalah 4,6 kali 10 pangkat minus 3. Untuk asam asetat, tadi asam asetat memiliki konsentrasi 0,1 molar, volume 100 ml. Sehingga molnya kita kali 0,1, jadinya 0,01 mol. Jadi asam asetat memiliki 0,01. Untuk KF, ini yang kita akan cari berapa minimumnya. Ini belum ada. 4,6 kali 10 pangkat min 3. Pasti ini 4,6 kali 10 pangkat min 3 juga karena 1:1. Untuk KF 4,6 kali 10 pangkat minus 3 juga. Jadi KF di sini bertindak sebagai pereaksi pembatas. Jadi ini akan bersisa. Nanti di pereaksi pembatas berarti mula-mulanya 4,6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Jadi ini mol dari KF yang harus ditambahkan agar larutan tersebut mengendap. Jadi dengan mol yang 4,6 kali 10 pangkat minus 3, kita bisa mencari berapa sebenarnya massa dari KF. Jadi rumus mol massa itu sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya adalah 4,6 kali 10 pangkat minus 3 dikali MR dari KF. Jadi K itu 39, F itu 19. Dijumlahkan hasilnya 58. Berarti nanti 4,6 kali 10 pangkat minus 3 kali 58. Hasilnya adalah kita bisa gunakan kalkulator, yaitu 0,2688 gram. Jadi ini minimum KF untuk kita tambahkan agar dihasilkan endapan. Karena kalau kita tambahkan sekian gram berarti molnya itu 4,6 kali 10 pangkat min 3. Kalau mol dari KF 4,6 kali 10 pangkat min 3 berarti akan terbentuk 4,6 kali 10 pangkat minus 3 KC2H3O2. Jadi kalau 4,6 kali 10 pangkat minus 3 KC2H3O2 sama dengan C2H3O2 minus.
Setelah didapat 4,26 kali 10 pangkat minus 3, berarti konsentrasinya nanti ini dibagi dengan 0,2 ya. Jadi hasilnya nanti 2,3 kali 10 pangkat min 2. Ini merupakan syarat agar larutan tersebut mengendap. Untuk yang D, hitung pH larutan ketika tepat akan terbentuk endapan AgC2H3O2. Oke, tadi kita telah dapatkan bahwa mol HF yang terbentuk itu adalah melalui reaksi yang atas. Jadi HF ini 1:1 dengan KC2H3O2. Berarti di sini juga 4,6 kali 10 pangkat minus 3. Ini mol HF. Jadi saya bisa tuliskan mol dari HF itu sama dengan 4,6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, jadi ini mol dari HF. Volume dari kita gunakan volume total itu 200 ml atau 0,2 liter. Sehingga konsentrasi dari HF itu sama dengan mol bagi dengan volume 4,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 atau 2,3 kali 10 pangkat minus 2 molar. Jadi ini konsentrasi dari HF. Untuk mencari pH, karena HF asam lemah, gunakan rumus akar Ka dikali dengan Ma. Nilai Ka adalah telah dituliskan di bagian atas. Tetapan Ka dari HF itu 6,5 kali 10 pangkat minus 4 dikali Ma nya 2,3 kali 10 pangkat minus 2. Berarti akar dari 6,5 dikali dengan 2,3, 14,95 kali 10 pangkat minus 6. Oke, akar dari 14,95 itu sama dengan 3,8 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga pH nya sama dengan 3 min log 3,8.